Kami akan menyampaikan hasil wawancara yang kami lakukan di Sekolah Dasar Negeri 3 Kebon Padangan mengenai kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang memberi kebebasan kepada siswa menggunakan media apa saja dan di mana saja dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan tentunya dengan tetap dalam pengawasan guru maupun orang tua. Penerapan kurikulum Merdeka. Mengingat kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru, maka penerapannya baru hanya sekitar 30%, yaitu di kelas 1 dan 4 SD, di mana pembelajarannya masih sering berlangsung satu arah dengan guru yang lebih banyak mengambil peran aktif dalam pembelajaran, terutama di kelas rendah. Sedangkan di kelas tinggi sudah mulai berlangsung dua arah, yaitu misalnya dalam belajar kelompok. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran seperti metode ceramah, penugasan atau asesmen, tanya jawab, tutor sebaya, diagnosa, dan lain sebagainya. Adapun penilaian dalam kurikulum Merdeka ini terdapat instrumen berupa rubrik, checklist, catatan anekdot, dan grafik perkembangan, di mana penilaiannya dapat dilakukan dalam bentuk observasi, kinerja, proyek, portofolio, kuis, penugasan, tes pengetahuan yang berupa tes tulis maupun lisan, dan juga asesmen. Perbedaannya yaitu pada kurikulum 2013, pembelajarannya menggunakan tematik, yaitu beberapa mata pelajaran digabung dalam satu buku tema. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, sumber pembelajarannya telah dikhususkan atau dipisahkan per mata pelajaran. Selain itu, terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan asesmen diagnostik yang memberikan gambaran awal terkait karakteristik siswa, sehingga lebih mudah dalam memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Pertama, yaitu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, yaitu siswa yang kurang fokus dan terpengaruh faktor eksternal seperti begadang, ketidakminatan siswa terhadap mata pelajaran tertentu yang dapat mengganggu suasana kelas, tidak adanya diferensiasi pembelajaran, jumlah guru yang terbatas, dan harus mengajar pelajaran di luar bidang keahlian mereka, kesulitan mengaitkan proyek dengan penilaian pada profil pelajar Pancasila, serta keterbatasan siswa dalam mengembangkan kreativitas sendiri dan cenderung menggunakan gadget untuk bermain game daripada mencari pembelajaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara guru, siswa, dan pihak terkait lainnya. Solusi dapat berupa memberikan kesibukan pada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran, menerapkan metode refleksi di akhir pembelajaran, peningkatan SDM guru dengan pelatihan dan pengembangan profesional guru, penerapan strategi diferensiasi pembelajaran, dan menyediakan lingkungan pembelajaran yang menarik. Terkait keaktifan siswa, penerapan kurikulum Merdeka cenderung meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, karena kurikulum Merdeka memberikan siswa ruang untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan inovasi yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Misalnya, aktif mencari solusi dari suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Namun pada kelas rendah, keaktifan siswa masih belum terlihat dalam pembelajaran, sebab tentunya siswa kelas rendah masih malu dalam mengungkapkan suatu hal, bahkan ada yang belum lancar membaca. Kelebihan dari kurikulum Merdeka yaitu kurikulum ini dirancang agar pembelajaran dapat menyenangkan dan medianya dapat diperoleh dari lingkungan sekitar yang dekat dengan siswa. Hal tersebut menjadikan siswa dapat lebih mudah membangkitkan kreativitas dan membangun pengetahuannya sendiri. Selain itu, materi pembelajarannya terurut sesuai dengan perkembangan siswa, sehingga siswa tidak kebingungan dan merasa terpaksa dalam belajar. Sedangkan kekurangannya yaitu mengingat bahwa kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru, maka kurikulum ini masih belum matang, sehingga diperlukan pengkajian dan evaluasi yang lebih dalam. Selain itu, sumber daya manusia atau SDM yaitu guru merasa masih belum terlalu paham dan mumpuni dalam penerapan kurikulum ini, sehingga guru masih perlu banyak belajar dan melakukan persiapan yang matang agar dapat menjadi guru yang cakap dan penerapan kurikulum Merdeka ini dapat berjalan lancar.